Bab 471 Malam Sebenarnya. Pada jarak yang begitu dekat, kalau aku bisa cukup tenang menggunakan senapan menghancurkan satu mata anakonda sebelum dia menyerangku. Pada saat itu, jika anakonda ini tidak mati, juga akan kehilangan setengah nyawanya. Pikiranku penuh dengan ratusan ide yang terus meronta, hingga akhirnya aku merasakan bisa mengendalikan tubuhku. Hatiku sangat senang, aku terus memasang ekspresi ketakutan, tapi faktanya sudah mulai menggerakkan tangan kanan. Aku dan dua mata lentera anakonda saling menatap tanpa tersentak, sedetik pun tidak berani rileks. Kreak! Di gua yang sunyi itu, terdengar suara peluru dan senapan ditarik. Anakonda tetap tidak bergerak, melainkan terus mengeluarkan lidahnya. Sisiknya lebih tebal daripada kulit bulu harimau bertaring tajam, lalu aku perlahan-lahan mengarahkan moncong pistol ke mata anakonda, dan telapak tanganku yang memegang pistol mengeluarkan keringat dingin. Aku sudah melakukan segala persiapan, kalau anakonda menyerangku, aku akan membuatnya tahu dalam waktu singkat, senjata api modern tidak kalah dengan mesin tempur. Tes-ses. Ses-seh. Dan yang membuatku takjub adalah ketika kita bersaing ketahanan siapa yang lebih kuat, anakonda ini mundur. Bunyi gemerisik terdengar, kepala anakonda mulai keluar dari gua dengan cepat, dan segera menghilang, cahaya panjang yang hilang muncul di pintu masuk gua lagi. Alex menyadari ada yang aneh, berbisik, dia, pergi. Aku menjawab, dengan suara yang sangat pelan, dan tidak membangunkan yang lainnya. Kalau adegan ini diketahui oleh para wanita, tidak usah dipikirkan juga akan tahu apa yang akan terjadi. Sekarang baru tengah malam selanjutnya kami ingin tidur. Aku perlahan-lahan bangkit melihat ke arah lubang gua dengan hati-hati, yang benar saja, pintu kayu sederhana telah dihancurkan diam-diam sebelum kami tidur, yaitu, sebuah tank menabraknya dan kami tidak mendengarkan suara apapun. Meskipun tidak ada anakonda, tapi kami masih tidak berani santai sama sekali. Kami berjuang hidup di pulau begitu lama, sejak awal sudah mengerti prinsip ini. Ketika ada predator besar di sekitarnya, lingkungan sekitar biasanya akan menjadi sangat tenang. Keadaan ini telah menyelamatkan kita beberapa kali sebelumnya. Pengalaman sebelumnya berguna, dan gua ini sekarang sangat tenang. Anakonda itu masih ada di sekitar. Aku dan Alex belum berani bersantai dan memperhatikan situasi di sekitarnya, sampai lingkungan tiba-tiba mulai berubah, kicauan serangga dan burung di hutan tiba-tiba terdengar. Ini baru malam yang sebenarnya. Aku berkeringat, seluruh tubuhku tidak berdaya, dan hampir pingsan. Aku dan Alex saling memandang, ketika kita saling memandang, kita menemukan kebahagiaan dan ketakutan di mata masing-masing. Aku melihat lendir anakonda di tubuhku sudah mulai mengering, tapi benakku muncul gambaran lidah ular yang panjang dan merah merayap di sekitarku. Ketika lidah ular menyentuhku, dan hendak mengitariku, seolah ada sengatan listrik dan segera melepaskan lilitan, sampai anakonda mundur. Ini aneh, anakonda adalah bagian atas rantai makanan di pulau ini, tidak kalah dari harimau bertaring tajam, benda apa yang membuatnya begitu terkejut. Apakah baju ini ada yang aneh? Aku memberitahu Alex apa yang aku pikirkan, alhasil Alex menatapku dengan aneh, menyentuh pinggangku dan berkata, kamu lihat apa ini? Aku mengerutkan kening, melihat kain gelap di pinggangku, aku bisa pastikan, bajuku ini berwarna putih. Aku terkejut dan berkata, apakah aku memasukkan sesuatu ketika memotong kayu bakar, dan ini merupakan benda tabu untuk anakonda. Bab 472 Mencari pendamping. Yang pernah menonton film Anaconda mungkin tahu di dunia ini ada satu prinsip, seringkali benda langka muncul di samping hal-hal berbahaya, dan fungsi benda langka ini berbeda, mungkin untuk memperpanjang hidup, mungkin juga untuk memperlambat penampilan penuaan, atau mungkin sesuatu yang berinteraksi dengan hal-hal berbahaya. Dan benda hitam yang aku gosokkan ke pakaianku secara tidak sengaja, mungkin suatu benda yang tabu untuk Anaconda. Aku terkejut, dan Alex menyadari masalah ini. Saat ini kami sama sekali tidak memiliki niat untuk tidur, aku berusaha mengingat dengan hati-hati. Kalau tebakanku benar, gua tempat kita tinggal seharusnya berada di dekat sarang anakonda, dan karena alasan inilah, benda hitam aneh ini muncul, dan sebelumnya aku mencari kayu untuk membuat pintu sederhana, tanpa sengaja tergores oleh benda ini. Pohon-pohon di sekitarnya sangat rimbun dan ada banyak cabang, awalnya aku mencari di sekitar, lalu menemukannya, tapi benda hitam di bajuku, kalau muncul dalam penglihatanku, seharusnya aku bisa segera menemukannya. Tapi aku yang berusaha mengingat beberapa kali, dan mengingatnya dengan sempurna. Aku mengerutkan kening, benar-benar tidak mengerti. Alex bertanya, apakah kamu mengingat sesuatu? Aku menggelengkan kepala, pernahkah kamu melihat benda hitam di suatu tempat? Hitam. Alex juga mengerutkan kening, kalau mengatakan benda hitam, banyak yang aku temui, tapi kalau benda hitam yang ditemui di pulau ini, sebenarnya tidak terlalu banyak. Aku sedikit pusing, benar-benar tidak mengerti. Dalam benakku muncul gambar sebelumnya yang pernah dihadapi. Tiba-tiba ada kilatan cahaya muncul di pikiranku, lalu ketika aku ingin mengatakannya, aku lupa barusan apa yang ada di pikiranku. Aku sedikit kesal, dalam keadaan tidak terduga, gua kembali sunyi, dan bagian luar gua masih berisik,
tanpa terasa rasa kantuk kami mulai menyerang. Aku dan Alex mengatur posisi tidur masing-masing, bergiliran berjaga malam. Keesokan pagi hari aku dibangunkan, aku yang baru membuka mata melihat Elina yang ketakutan. Roman, sudah bangun, gawat, pintu kayu di luar kita hancur. Aku sadar, merasakan ada banyak suara di telinga, mendengar Hilda dan Vima mengatakan sesuatu. Kedua wanita itu bertengkar, dan Kayla memandang keluar gua dengan wajah putih pucat. Fox mengerutkan kening memandang keluar gua, dan Alex sudah tertidur. Aku berkata, semalam kami sudah mengetahui masalah ini. Semalam, sebenarnya apa yang terjadi? Roman cepat beritahu kami. Aku baru selesai berbicara, Elina terkejut menutup mulut kecilnya. Aku memandang keluar, pikiranku tanpa sadar muncul gambar semalam ketika kita tidur bertemu dengan seekor anaconda. Meskipun sudah tidur sebentar, tapi kejadian tadi malam mengingatkanku pada perang dingin. Aku menceritakan kejadian ini kepada semuanya, lalu di gua yang tidak besar ini terdengar suara ketakutan, wajah para wanita berubah menjadi pucat. Vima datang memeluk lenganku, Roman, untungnya kamu tidak apa-apa, kalau terjadi sesuatu padamu, kita semua mungkin akan. Aku menyeringai, kata-kata ini tidak ada yang salah, tapi mengapa aku merasa ada yang aneh. Elina mengendus dingin, Vima dengan cepat melepaskan lenganku, dan mengejek menjulurkan lidahnya. Bab 473 Aku tidak akan menyerah. Aku menghela nafas, Vima dan Hilda sebenarnya memiliki sisi lucu, hanya saja demi hidup mereka dipaksa tinggal di Kam Hamza. Lalu apa benda hitam itu, Roman, apakah kamu ada petunjuk? Elina menatap pinggangku. Aku segera melepaskan mantelku, sebagian besar mantelku terlumuri lendir kepala anaconda, sekarang sudah kering, tapi menjadi sedikit renyah. Secara kebetulan, bagian-bagian rapuh inilah yang berubah menjadi hitam, dan sebesar ukuran telapak tangan. Aku berkata, aku juga tidak tahu ini apa, tapi anaconda itu sangat ketakutan, aku tebak sangat memungkinkan semalam bajuku tergores suatu tanaman. Terlebih kita sekarang berada di tengah hutan belantara, dan tinggal di sini untuk waktu yang lama, tubuh kita sangat mudah tergores tanaman aneh. Elina mengerutkan kening, setelah kita sarapan ayo pergi melihat ke sekitar, kalau memang tidak ada cara, mungkin malam ini kita tidak bisa melewatinya. Setelah Elina selesai berbicara dia memandang Vima dan Hilda, anaconda tidak lebih baik dari harimau bertaring tajam. Harimau bertaring tajam adalah mamalia, tapi anaconda hewan berdarah dingin. Semalam dia sudah mengingat aroma kita, dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Hari ini kalau kita tidak bisa mencari cara menyerangnya, mungkin. Wajah Vima dan Hilda segera berubah putih pucat. Aku batuk sebentar dan berkata, tidak peduli bagaimanapun, kita harus keluar melihat. Sekarang sudah pagi, kemungkinan anaconda keluar tidak besar, karena di sini sudah berbahaya. Mari kita berangkat bersama-sama, dengan banyak orang mungkin kita bisa saling menjaga. Karena rencana sudah ditetapkan, semuanya ayo bergerak, sekarang kita masak sup daging di dalam gua, tidak menunggu kami memanggil. Alex terbangun mencium aroma wangi ini, matanya membesar memancarkan cahaya, dan minum beberapa mangkuk sup. Setelah sarapan, kami sama-sama keluar dari gua, setelah mendapat pelajaran semalam, kita menjadi lebih berhati-hati. Anaconda ini sangat besar, tapi ketika bergerak tidak mengeluarkan suara, ini satu level lebih bahaya dibandingkan dengan ancaman harimau bertaring tajam. Karena di pagi hari waktunya lebih panjang, kami berkeliling di sekitar, tapi tidak berlari terlalu jauh, dan yang aneh adalah, di sekitar gua tempat semalam aku pergi, tidak ada tanaman aneh, bahkan tidak ada benda yang berwarna hitam. Aku berpikir dan berkata, ayo kita lihat ke arah air terjun, mungkin kita menemuinya di sana. Melihat aku bersiap-siap ke arah air terjun, wajah semuanya berubah, tapi pada akhirnya berhasil menangani ketakutan, dan menyetujuinya. Untuk bisa hidup sampai saat ini, selain Kayla yang terkadang sedikit ngeyel, yang lainnya tahu jelas, kalau kita tidak memiliki rencana untuk melewati bahaya ini, takutnya selamanya tidak akan bisa melewatinya. Karena ini siang hari, sangat besar kemungkinan anaconda beristirahat di depan air terjun, oleh karena itu kami berjalan dengan hati-hati, dan waspada pada keadaan sekitar, ini adalah ujian kewaspadaan terbesar kami. Namun, tampaknya kita akan berjalan ke semak-semak, dan jika terus maju ke depan akan ada batu datar, meskipun anaconda buta, tapi dia tetap bisa menemukan kita. Kami masih belum menemukan petunjuk yang berharga, aku sedikit tidak rela, pada saat yang sama juga ragu, bagian hitam ini sebenarnya datang dari mana. Bab 474 Ambergris. Kalau kita terus melakukan ini dengan sia-sia, takutnya sampai langit gelap, akan menjadi makan malam terakhir kita. Semalam karena di dalam gua, anaconda itu tidak bisa menunjukkan kekuatannya, tapi aku bisa menggunakan senapan untuk menyerang matanya, oleh karena itu aku memiliki kepercayaan diri untuk tidak membiarkannya menjadi lebih baik. Tapi sekarang tampaknya, selain kembali ke dalam gua, kita hanya memiliki satu jalan menuju kematian. Kalian cepat kemari, lihat apa yang aku temukan. Pada saat ini tiba-tiba terdengar suara keras dari belakang. Aku menoleh, melihat Fox sedang menatap tanah dengan gembira tanpa alasan.
Aku buru-buru berlari menghampiri, melihat ada rumput aneh di depan Fox. Mengapa mengatakan dia aneh? Sebelumnya aku pernah mengatakan, pulau ini terletak antara kota Shanghai dan Thailand, jelas-jelas ini iklim subtropis atau tropis, tidak disangka tanaman di sini adalah tanaman hutan jenis konifera yang hanya ditemukan di zona dingin. Karena ini juga, sampai sekarang, semua tanaman yang kita temui, adalah tanaman di hutan konifera, dan itu berbeda dengan rumput yang ada di depan kita. Ini melanggar hukum alam, dia tumbuh dengan daun lebar, yang bentuknya bundar dan memiliki 4 daun. Hilda terkejut dan berkata, wah, rumput yang cantik sekali, dan hanya memiliki 4 daun. Fima marah dan berkata, bodoh, bukan 4 daun, ini namanya 4 rumput. Petik 2. Fox menjelaskan, rumput ini namanya ambergris, sangat jarang ditemui, dulu ketika aku menjadi pemburu masuk ke hutan sangat sering melihatnya, lalu setelah menjadi pengurus rumah keluargaan, sudah sangat jarang menjumpainya. Melihat wajahnya berkata dengan gembira, bisa dibayangkan, rumput ambergris ini seharusnya sangat jarang ditemui. Lalu apa kegunaan rumput ambergris ini? Tanya Alex tidak mengerti. Fox tersenyum memegang janggutnya, menyadari dirinya bukan kakek tua berjenggot putih yang ada di film. Dia menyentuh hidungnya dengan canggung, dan berkata, rumput ambergris, tanaman ini terlihat seperti rumput, tetapi sebenarnya adalah pohon. Setelah itu Fox sengaja bersikap sombong, lalu tertawa keras, membuat kita sedikit penasaran, lalu berkata, tapi pohon ini selamanya tidak bisa tumbuh besar, yang artinya, yang kita lihat segini besar, 10 tahun kemudian pohon ambergris tetap akan seperti ini, di musim dingin dia juga tidak akan layu, untuk kegunaannya, aku hanya mendengar dari berita dan belum pernah benar-benar mencobanya. Dikabarkan pohon ambergris ini memiliki kemampuan mempercepat pembelahan sel biologis dan mempercepat pertumbuhan, menghancurkan batas pertumbuhan asli, artinya, jika kamu menggunakan rumput ini, bisa membuatmu lebih tinggi, lebih kuat, dan bertambah cepat. Fox yang sedang berbicara dengan hati-hati mengitari sebidang tanah kecil di sekitar ambergris dengan cabang, karena takut kita secara tidak sengaja menginjaknya. Aku tidak percaya, mengatakannya seperti. Setelah Fox selesai berbicara, Fima yang berada di samping mencemberutkan bibir, dan ketika ingin berkata, Fima tiba-tiba menutup mulutnya dengan terkejut, dan berkata dengan pelan, jangan-jangan, di pulau ini ada banyak ambergris, anaconda dan harimau bertaring tajam itu, tumbuh besar setelah memakan ambergris. Fima membesarkan matanya dengan luar biasa, dan menatap rumput polos di depan Fox dengan terkejut. Fima yang berkata begitu, membuat kita tiba-tiba menyadari, dan menatap senyum misterius di wajah Fox, seolah-olah telah menemukan rahasia di pulau ini. Bab 475 tidak boleh basah. Fox Hu lalu mengatakan, ambergris ini memang terlihat biasa saja, tapi sebenarnya, ada perbedaan yang sangat besar dengan akar dan daunnya. Pada tanaman-tanaman lain, akar dan daun merupakan hasil dari fase perkecambahan, tapi ambergris berbeda, ambergris akan menghasilkan buah. Dan buah yang dihasilkan ambergris termasuk buah yang sangat beracun di dunia, mungkin lebih beracun dari arsenik trioksida. Tiba-tiba aku terpikirkan sesuatu, aku lalu dengan cepat berkata, tunggu sebentar, apa barusan kamu katakan? Ambergris lebih beracun dari arsenik trioksida. Aku lumayan mengerti tentang jenis-jenis racun, arsenik, realgar, dan yang lainnya, tapi aku tidak pernah memanfaatkan mereka. Aku tidak menyangka pengetahuanku tentang racun akan berguna hari ini, kebetulan sekali pengetahuanku bisa digunakan kali ini. Benar, buah dari ambergris ini kalau hanya disentuh tidak akan muncul masalah, tapi yang aneh adalah, buah ini tidak boleh terkena air dan basah. Kalau terkena air sedikit saja, racun di dalamnya akan keluar, dan racun ini bisa langsung membunuh 5 ekor gajah Afrika. Fox Hu juga merasa agak bingung saat dia mengatakan hal itu, tentu saja, ini adalah rumor, aku belum pernah benar-benar mencobanya, aku pernah melihat buah ambergris sekali saat aku ikut dengan guruku dulu, dan setelah itu aku tidak pernah melihatnya lagi. Saat itu, guruku menemukan buah itu dan menjualnya seharga 100 miliar rupiah dalam pelelangan. Setelah Fox Hu mengatakan hal itu, semua orang merasa sangat kagum, tumbuhan ajaib semacam itu hanya bisa diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, dan kalau rumor itu benar, kami tidak hanya memecahkan rahasia pulau ini, tapi juga cara untuk mengalahkan anaconda. Anaconda adalah hewan berdarah dingin, tapi bukan berarti dia tidak memiliki darah. Kalau apa yang dikatakan Fox Hu itu benar, buah ambergris bisa menghasilkan racun yang membunuh 10 ekor gajah Afrika. Anaconda mungkin tidak akan bisa menahannya, dan bahkan kalau dia bisa bertahan hidup, mungkin senapan di tanganku juga akan menjadi senjata yang berbahaya baginya. Aku tertawa dan berkata, Fox Hu, buah ini sangat menarik, kan? Fox Hu mengangguk, tentu saja, aku sudah menjadi seorang pembunuh separuh hidupku, dan aku hanya pernah melihatnya sekali. Ini adalah kedua kalinya aku melihatnya, ngomong-ngomong, sepertinya buah ambergris ini sudah matang. Aku lalu menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba aku terpikirkan sesuatu, dan semakin dipikirkan hal ini menjadi semakin menarik.
aku lalu bertanya, Ambergris, aku memiliki sebuah spekulasi, apa kalian ingin mendengarkannya? Spekulasi seperti apa? Elina yang tadinya sedang melihat keadaan di sekitar, berbalik dan menatapku. Saat mendengar aku mengatakan hal itu, orang-orang yang lainnya juga memalingkan kepala mereka dan menatapku. Ambergris, menurut legenda tanaman ini dihasilkan dari air liur seekor naga, tapi apa benar makhluk seperti itu ada di dunia ini? Setelah mengatakan hal itu aku diam sebentar, lalu melanjutkan ucapanku, tentu saja tidak ada. Tidak ada naga, tapi ada seekor anaconda. Ukuran anaconda ini sangat besar, lebih besar dari apapun yang bisa kita bayangkan, hanya saja dia tidak bisa terbang, tapi tidak ada yang salah dengan menganggapnya sebagai seekor naga. Jadi maksudmu? Foxhu sedikit mengernyit, dia mulai bisa menebak apa yang aku maksud. Proses pembentukan ambergris mungkin berhubungan dengan anaconda, sehingga tanaman kecil ini memiliki efek yang luar biasa, misalnya bercak hitam di baju yang aku pakai tadi malam. Bajuku awalnya berwarna hijau, dan setelah terkena lidah anaconda, warnanya berubah seperti terkena ketan hitam, bajuku berubah menjadi hitam. Aku lalu melanjutkan spekulasiku, aku tidak tahu apa efek yang dihasilkan ambergris ini sehebat yang dikatakan legenda, tapi yang aku tahu, sangat mungkin kalau bercak hitam di tubuhku berasal dari buah ini. Asalkan kita memanfaatkan cairan dari daun ambergris dengan baik, anaconda tidak akan menjadi ancaman yang terlalu besar bagi kita. Bab 476 Dua Batang. Anaconda adalah musuh alami manusia, dan bukan kebetulan kalau di tempat anaconda ini juga tumbuh sebatang ambergris, dan buah dari ambergris juga bisa digunakan untuk melawan anaconda. Tapi dalam kasus ini, kita akan membutuhkan banyak ambergris. Foxhu berkata dengan suara pelan. Tidak, bahkan dengan banyak buah ambergris, tidak mungkin bagi kita semua untuk melurumi ekstraknya di tubuh kita. Satu-satunya cara agar kita bisa bertahan hidup adalah dengan melumuri sedikit ekstrak ambergris di tangan kita. Jadi kalau anaconda menyerang salah satu dari kita, yang lainnya bisa membantu untuk melawan anaconda itu. Lalu, aku melihat akar ambergris yang masih terkubur dalam tanah dan berkata, Foxhu, bukankah kamu mengatakan kalau buah ambergris sangat beracun? Tapi kita tidak tahu siapa yang bisa bertahan, entah 10 gajah Afrika atau anaconda. Begitu aku selesai berbicara, Elina langsung berdiri dan membahas kemungkinan keberhasilan rencana ini. Benar, tadi malam anaconda menemukan kita, dan saat dia akan menyerang Roman, kebetulan sekali Roman terkena ekstrak ambergris, dan itu menyelamatkan nyawanya. Tapi bagaimana kalau anaconda itu datang lagi hari ini? Kita tidak mungkin bisa melawannya dengan kekuatan kita sendiri. Coba kalian bayangkan kembali anaconda yang kita lihat di danau kemarin. Alex juga berkata, ya, aku juga penasaran kenapa anaconda itu tidak langsung menyerang kita saat dia masuk ke gua. Mungkin karena dia bisa merasakan ada tanaman ambergris di sana, jadi dia tidak berani menyerang secara langsung. Dia juga terluka karena terkena ekstrak dari ambergris, dan setelah itu anaconda itu keluar dari gua. Saat ini, setelah semua keraguan yang ada dijelaskan, semua orang tidak merasa bimbang lagi. Aku lalu bertanya, Foxhu, apa kamu tahu ada pantangan apa saja setelah benda ini digali? Misalnya, kita hanya boleh meletakkannya di kotak kayu kering. Foxhu berkata sambil tersenyum, Roman, kamu terlalu khawatir, ini bukan buah ginseng. Seperti yang barusan aku katakan, ambergris yang terlihat seperti rumput ini, sebenarnya adalah sebatang pohon kecil, asalkan buah di akarnya tidak terkena air, ambergris ini sama sekali tidak berbahaya. Aku mengangguk dan berkata, kalau begitu, ayo kita gali dulu ambergris ini, lalu ayo periksa sekitar untuk mencarinya lagi. Mungkin saja anaconda juga berada di sekitar sini, jadi sangat aneh kalau hanya ada satu yang tumbuh. Setelah mendengar ucapanku, tidak ada orang yang merasa keberatan. Foxhu lalu menggunakan tombak dari kayu untuk menggambar lingkaran di sekitar ambergris, lalu ambergris dicabut dengan tanah di sekitarnya. Aku lalu memperhatikan tanaman itu dari bawah ke atas, dan aku bisa melihat buahnya yang berwarna merah menggoda. Buahnya tidak banyak, hanya ada satu buah yang dihasilkan, tapi aku rasa, satu buah saja juga sudah cukup. Sebelum melanjutkan pencarian, aku melirik semak-semak di sekitar danau, dan aku tidak melihat jejak dari anaconda lagi. Dalam hati, aku semakin merasa waspada. Tapi supaya tidak membuat para wanita panik, aku tidak memberitahu mereka berita itu, dan biarkan mereka terus berhati-hati. Alex melirikku dan langsung mengerti apa yang aku maksud. Foxhu menemukan ambergris berdaun 4 yang utuh dan tidak ada tanda-tanda kerusakan sama sekali. Tapi karena tubuhku terkena kontaminasi, mungkin ada ambergris lainnya di sekitar sini yang juga ikut terkontaminasi, dan tidak sengaja rusak karena aku. Pertama-tama, kami memetik daunnya, dan untuk menjaga keselamatan 5 orang wanita, atau 4 orang wanita dan 1 anak kecil, kami memberikan daun itu pada mereka. Foxhu dan Alex juga tidak merasa keberatan. Hilda dan Vima entah kenapa merasa sangat terharu, mereka dengan cepat mendekatiku dan hampir menciumku. Untung saja, aku berhasil menghentikan mereka, kalau tidak mungkin akan terjadi sesuatu yang rumit. Bab 477 melewati sungai setelah uji coba.
Karena sudah memiliki tujuan yang pasti, kami menjadi semakin bersemangat. Pagi hari berlalu dengan cepat, saat perut kami berbunyi karena lapar, mungkin waktu sudah menunjukkan pukul 2 atau 3 siang. Karena siang hari, kami tidak berani memanggang daging, kami hanya memakan dendeng, untung saja, kami lumayan pintar membuat dendeng, jadi rasanya tidak terlalu buruk. Setelah kenyang, kami melanjutkan pencarian. 1 jam kemudian, Vima berteriak kaget, dan kami dengan cepat mendekat ke arahnya. Di depan Vima aku melihat tanaman hijau seperti rumput itu, ada 3 lembar, lebih tepatnya ada 3 lembar daun yang bergerak lembut di tiup angin. Kami semua langsung merasa bersemangat, Elina juga terlihat terkejut, lihat, 1 daun ambergris ini dihancurkan setengahnya, ini mungkin terjadi karena dia terkontaminasi oleh Roman kemarin. Aku dengan cepat melakukan perbandingan, ambergris yang tumbuh di luar gua ini, ukurannya sedikit lebih tinggi dari ambergris yang tumbuh di gua, tapi tidak terlalu banyak, tinggi ambergris ini hanya sebatas pinggangku. Aku lalu mengingat kembali jalan yang aku lalui kemarin, kalau aku membawa sebatang kayu bakar, aku mungkin akan menemukan ambergris ini. Aku tidak bisa menahan kebahagiaanku, dan memeluk Elina dengan gembira. Wajah Elina terlihat memerah, dia menatapku dengan agak kesal, tapi aku merasa sangat senang. Dan Vima yang entah kapan diam-diam menyelinap ke belakang aku dan berkata dengan pelan, "Yah, sepertinya aku kurang beruntung. Aku pikir kalau bisa menemukan ambergris, aku akan memiliki kesempatan." Tak disangka. Penampilan wanita itu terlihat seperti seorang anak gadis, dia juga terus membusungkan dadanya ke arahku seperti sedang mencoba menggoda. Dengan penampilannya saat ini, hanya ada sedikit pria yang bisa menahan nafsu mereka, dan aku tidak tahan untuk tidak menelan selaiva. Tapi setelah dipikir-pikir, Elina masih berada di sampingku, jadi aku dengan cepat mengalihkan perhatianku ke hidungnya, dan berkata, "Vima, terima kasih banyak. Dengan 2 ambergris ini, kita pasti bisa melewati sungai dengan lancar." Vima lalu terdiam, dan Kayla tiba-tiba mengangkat tangannya dan bertanya, "Tunggu sebentar, Roman, kita sudah punya 2 ambergris, bukankah sebaiknya kita pergi mencari binatang untuk mengujinya? Apa kita tidak terlalu ceroboh kalau kita langsung menyeberangi sungai?" Aku menyuruh Foxhu untuk menggali ambergris ini dan tersenyum pahit padanya, "Lihat, kita memiliki total 8 orang di sini, dan kita hanya memiliki total 7,5 daun. Kalau kita masih mengujinya pada hewan, aku takut tidak akan cukup ambergris untuk kita sendiri." Melihat Kayla yang masih ingin mengatakan sesuatu, aku dengan cepat melanjutkan ucapanku, "Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, tapi kita bisa menunggu beberapa hari lagi, dan kalau kita menemukan beberapa ambergris lagi, kita akan melakukan uji coba dulu, baru kita akan menyeberangi sungai." Kayla mengangguk dengan manis, aku lalu menghela napas dan melihat ke atas. "Apa kalian sadar kalau kemarin adalah hari pergantian musim, dan bukannya mulai hari ini kita sudah memasuki musim dingin? Kalau kita menunggu lebih lama lagi, harimau bertaring tajam akan kembali." Aku juga memiliki kekhawatiran yang sama, dan aku juga pernah memikirkan apa yang barusan dikatakan Kayla, tapi kalau kami tidak bergerak, kami akan menghadapi bahaya yang semakin besar. Lagi pula, kami bisa bertahan sampai titik ini, juga bisa dikatakan karena Tuhan yang sangat membantu kami. Kalau menunggu lebih lama lagi, dan tiba-tiba terjadi sesuatu, mungkin tidak akan ada 1 orang pun yang selamat. Binatang berukuran besar memiliki kebiasaan tetap, seperti harimau bertaring tajam, mereka biasanya akan tinggal di tempat yang lebih dingin, dan kemarin, karena pergantian musim semi dan musim dingin, mereka bisa tinggal di mana saja. Tapi sekarang berbeda, sekarang musim dingin sudah tiba, dan kalau kami terus menunda perjalanan, harimau bertaring tajam mungkin akan muncul di hadapan kami lagi, dan pada saat itu, aku tidak tahu apa senapan di tanganku ini akan berguna. Dengan hanya 7 peluru yang tersisa, sepertinya kami tidak akan bisa menyelamatkan diri. Dan yang lebih penting lagi, hewan berukuran besar memiliki kemampuan pemulihan yang sangat cepat, terutama saat kebutuhan makanannya mencukupi, jadi luka di mata harimau bertaring tajam tidak akan terlalu mempengaruhi kemampuan berburunya. Dan juga, pulau ini sangat aneh, anggap saja kalau sekarang seekor harimau bertaring tajam muncul di depan mataku dengan kondisi baik, aku juga akan mempercayainya. Bab 478 datang lagi. Aku sudah mengatakan semua yang aku pikirkan pada semua orang, selanjutnya terserah mereka untuk memutuskan sendiri. Aku tidak tahu ada berapa banyak ambergris di pulau ini, tapi sepertinya tidak ada banyak. Kalau kami bisa menemukan ambergris lagi dalam perjalanan, mungkin kami akan melakukan uji coba, dan memastikan apa ambergris berpengaruh atau tidak pada anaconda. Dan kalau kami memutuskan untuk tinggal 1 hari lagi, kami harus mencari lingkungan yang aman, dan satu masalah lagi adalah, apa yang harus kami lakukan kalau saat bermalam, anaconda itu datang dan menyerang kami lagi. Semua orang sedang sibuk berdiskusi, tapi masih belum ada yang mengeluarkan keputusan yang pasti. Kayla, Han dan Hilda kian memilih cara yang lebih aman. Karena kami semua sudah berhasil sampai di sini, kalau kami tidak berhati-hati, semua usaha yang kami lakukan akan menjadi sia-sia, dan hal itu akan membahayakan semua orang. Vima juga sangat setuju dengan pendapatku, kami tidak perlu membuang waktu lagi, dan bermalam di sini,
kalau sampai anaconda menyerang di malam hari, semua orang akan terjebak dalam di situasi yang sulit. Meskipun saat itu ambergris sangat efektif digunakan untuk mengusir anaconda, hal itu juga berarti kami memerlukan lebih banyak ambergris lagi, kalau tidak kami akan terus kekurangan ambergris. Aku dan lainnya tidak berbicara lagi, tapi ketiga wanita itu saling berdebat, bibir mereka terlihat cemberut, dan mereka terus bersikeras kalau pilihan mereka sendiri yang benar. Aku melihat bayangan pohon, dan sekarang sudah hampir jam 3 sore, kami tidak bisa membuang lebih banyak waktu di sini lagi. Aku terbatuk datar, dan berkata, sudah jangan ribut lagi, dengarkan aku. Tapi sebelum aku selesai berbicara, bahuku ditepuk, aku lalu berbalik dan melihat Fox Hu, ekspresi wajah Fox Hu terlihat serius, dia berbisik, Roman, apa kamu merasa kalau hutan di sekitar kita tiba-tiba terasa sunyi? Saat mendengar Fox Hu mengatakan hal ini, aku tiba-tiba merinding, dan merasa ada bahaya besar yang sedang mendekat, dan memang secara tidak sadar, hutan di sekitar kami dari tadi sudah terasa lebih sepi, suara serangga dan nyanyian burung-burung sudah hilang, suasana hutan sekarang terasa sangat berbeda. Ini adalah salah satu pertanda kalau sudah terjadi sesuatu, dan mungkin ada predator yang sedang mendekat. Anaconda itu, dia datang. Aku menelan meludah, dan dengan waspada memperhatikan situasi di sekitar, lalu berkata, semuanya cepat oleskan ekstrak ambergris di badan kalian, jangan lupa oleskan juga di tangan kalian, kalau kalian dililit oleh anaconda itu, cepat pukul dia dengan tangan kalian, anaconda itu akan merasa kesakitan dan mengendurkan kekuatan lilitannya. Ekspresi semua orang langsung berubah, Kailahan yang terlihat pucat dan ketakutan berkata, anaconda itu datang. Fima yang terlihat tidak ingin melihat Kailahan, dengan buru-buru mendesaknya, untuk apa kamu masih bertanya? Kalau kamu tidak cepat mengoleskan ambergris, jangan salahkan kami kalau kamu mati nanti. Kata-kata Fima memang terkesan kasar, tapi dia memiliki maksud yang baik, dan sejak aku menyelamatkannya dari serangan harimau bertaring tajam, dia terlihat menjadi lebih tegas dan realistis. Yang lebih penting lagi, saat ini, hanya ada satu cara untuk menghadapi anaconda ini, yaitu dengan menggunakan ambergris. Setelah aku selesai, Alex dan Elina juga dengan cepat memetik daun ambergris, dan mengoleskan ekstraknya di tubuh mereka, dan juga tidak lupa mengoleskannya di telapak tangan mereka, dan saat itu juga seluruh telapak tangan mereka terlihat berwarna hijau karena ekstrak ambergris. Aku meminta buah ambergris kedua, lalu dengan ragu memberikannya kepada Alex. Dengan formasi kelompok kami sekarang, aku dan Alex berada di posisi yang paling berbahaya, posisi kami adalah posisi yang paling mudah untuk diserang anaconda. Bab 479 memenuhi pandangannya. Aku dan Alex berencana untuk memasukkan buah ambergris ke mulut anaconda dan meracuninya. Aku melihat Hilda dan orang-orang yang lainnya, aku berharap mereka bisa mengoleskan ekstrak ambergris dengan lebih cepat, karena ada adegan yang menarik perhatianku. Beberapa wanita di kelompok akan membalikkan badan mereka saat mengoleskan ekstrak ambergris, ada juga yang memakai pakaian tebal seperti Elina, jadi bentuk tubuh mereka tidak terlihat. Tapi Hilda terlihat agak malu, karena tubuhnya yang lebih berisi, beberapa bagian tubuhnya terlihat menjadi lebih besar, dan mantel yang dia pakai terlihat seperti kekecilan. Tapi dia belum menyadari hal itu. Tapi karena ada Elina di sana, aku tidak bisa terlalu bebas melihat, jadi aku hanya meliriknya sekilas dan memalingkan wajahku. Tapi tak lama kemudian, suara teriakan terdengar dari arah Hilda. Ada apa? Aku dengan cepat pergi memeriksanya, dan saat itu aku bisa melihat kalau kepala anaconda muncul dari semak-semak, dan menatap kami dengan tajam. Anaconda yang sangat panjang itu terus merayap mendekati kami. Karena anaconda itu terus bergerak, terbentuk gelombang air yang cukup kuat, meskipun sebelumnya kami sudah pernah melihat anaconda ini danau, kami tetap saja merasa ketakutan setiap kali melihatnya lagi. Anaconda ini terus menatap kami, dan tiba-tiba dia menggerakkan kepalanya yang besar, dia mengalihkan pandangannya dari Hilda yang gemetaran dan mengubahnya ke arahku. Saat itu juga aku bisa merasakan sekujur tubuhku merinding, anaconda ini mengenaliku. Setelah menatapku, anaconda itu perlahan mengangkat kepalanya, dan seperti yang dilihat di televisi, seakan-akan dia sedang berdiri tegak, kepala anaconda ini terlihat semakin tinggi karena dia menaikkan sebagian tubuhnya. Kepala makhluk yang menakutkan ini terus bergerak mengikuti setiap pergerakan tubuhku, aku dengan keringat dingin, aku terus berusaha mengurangi rasa takut di hatiku, dan secara diam-diam aku berusaha mengambil senapan yang berada di pinggangku. Dari posisiku sekarang, sangat sulit bagiku untuk memembak matanya, tapi kalau aku ingin menggunakan buah ambergris untuk meracuninya nanti, aku harus menggunakan menembaknya dengan senapan dulu sekarang. Memikirkan hal ini, aku bisa merasakan ada sedikit keberanian yang muncul di hatiku, kami baru saja mengoleskan ekstrak ambergris di tubuh kami yang bisa digunakan untuk melawan serangan anaconda ini. Saat ini, kami memiliki 2 buah ambergris yang bisa digunakan untuk meracuni anaconda ini, dan sebuah senapan yang tidak terlalu berguna. Hal ini membuat mentalku menjadi lebih berani. Aku memuat peluru senapanku, terdengar suara, klik, yang jelas. Aku lalu menarik pelatuk, dan diam-diam mengarahkannya ke kepala anaconda itu.
Anaconda itu sepertinya masih mengingat kejadian tadi malam, jadi dia tidak menyerang kami dengan terburu-buru. Anaconda ini terus mengancam kami dengan membuka mulut dan menunjukkan taringnya. Tapi kami semua sudah melewati banyak hal, dan sekarang kami bukan hanya sebatas pekerja kantoran yang hidup dengan mewah di kota. Kami tiba-tiba menemukan seekor anaconda yang mengerikan. Untuk sesaat kami semua merasa terkejut dan takut, tapi beberapa detik kemudian kami lalu sadar kembali dan mulai berwaspada. Wajah semua orang terlihat sangat pucat dan ketakutan, tapi tidak ada yang merasa panik. Mereka semua lalu menatapku. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku dan Alex akan berdiri di posisi yang berseberangan, dan yang lainnya akan berkumpul di tengah. Selesai berbicara, semua orang langsung bergerak ke posisi mereka masing-masing, dan kami membentuk lingkaran. Aku berdiri di depan, menghadap kepala anaconda yang besar dan menakutkan itu, dan Alex berdiri di posisi yang berseberangan denganku. Anaconda sedang menjulurkan lidah untuk mendeteksi sekeliling. Tepat di saat kami merasa sangat tegang, dia tiba-tiba bergerak. Ini pertama kalinya kami melihat secara langsung kecepatan anaconda. Hanya sekejap mata saja, sekujur tubuh anaconda ini mengeluarkan kekuatan yang dahsyat, menyerang ke arah kami. Beberapa wanita ini langsung berteriak ketakutan, termasuk si penakut Hilda karena sangat panik. Dia bahkan menutup matanya dengan kedua tangan. Pang! Pada saat yang bersamaan, aku membidik posisi mata anaconda, dan tanpa ragu menembaknya. Matanya yang sangat besar, kecuali memang benar-benar sudah melewati kemampuan reaksiku, kalau tidak dalam keadaan dia menyerang, dan dalam jarak seperti ini, aku yakin tembakanku akan mengenai sasaran. Peng! Tiba-tiba muncul semburan darah di hadapanku, anaconda itu mengerang kesakitan, tubuhnya yang sangat besar itu berputar dan menggeliat di tanah, sedangkan aku berteriak dengan keras agar semua orang mundur ke belakang. Anaconda itu sudah terluka, semuanya cepat lari. Aku menarik nafas dalam-dalam, tidak sempat menghiraukan yang lain, sementara anaconda itu mengamuk dengan gila. Aku bahkan tidak punya kesempatan memasukkan buah ambergris ke dalam mulutnya, hanya bisa berteriak dengan keras, lalu menarik tangan Elina, dan berlari dengan sangat kencang. Elina juga terkejut dengan situasi yang tiba-tiba terjadi ini. Saat aku berteriak dengan keras dia baru merespon, segera bersamaku berlari menuju ke arah danau, sementara yang lain juga terus berlari. Setelah berlari beberapa lama, aku menoleh ke belakang, melihat tidak ada yang tertinggal, bahkan Vima yang biasanya paling lambat dan Hilda juga sudah berada di belakang kami, sedangkan anaconda itu masih di tempat semula tadi mengamuk dengan gila menabrak pepohonan di sekelilingnya, dan di mata kanannya muncul sebuah lubang yang besar. Sambil berlari aku berteriak, semuanya jangan hiraukan ular tersebut, terus berlari saja, kita coba menyeberangi sungai. Sekarang ini anaconda sedang terluka, tidak mungkin dalam waktu dekat bisa mengejar kita, jadi ini merupakan peluang bagus yang harus kita manfaatkan dengan baik. Yang lain tidak berkata apa-apa, hanya sekilas menjawab iya. Beberapa wanita ini kekuatan fisiknya terbatas, jarak dari sini sampai danau diperkirakan 7-800 meter. Bagi aku, Alex, Foxhu tentu tidak masalah, tapi bagi mereka ini tentu tidak mudah. Aku langsung berhenti mendadak, tanpa menunggu penjelasan dari Elina, aku langsung menggendongnya berlari dengan kencang menuju ke arah sungai. Melihat tindakanku ini Alex sedikit terkejut dan senang, dia meniru caraku menggendong Gea di atas bahunya, mengikutiku di belakang, dan yang berada paling belakang adalah si lugu Foxhu. Dia terlebih dahulu berkata dengan sungkan, maaf ya Nona, lalu juga menggendong Kayla Han ke atas bahunya, lalu berlari dengan kencang. Namun baru melangkah tidak jauh, dari arah belakang muncul dua suara yang sudah putus asa, Roman, apa yang ingin kalian lakukan? Kalian tidak boleh meninggalkan kami akan segera kembali. Tanda seru petik 2. Nada bicara Hilda dan Vima penuh dengan keputusasaan, dan juga sulit untuk dipahami. Aku tidak punya pilihan lain bergegas menoleh ke belakang, dan berkata, apa yang kalian inginkan? Ada banyak wanita di tim kami, jika harus menunggu kalian yang berlari dengan pelan, sementara anaconda akan segera mengejar kemari, jadi kita harus memanfaatkan kesempatan saat dia sedang tidak fokus, semaksimal mungkin, berlari dengan kencang. Petik 2. Dan begitu aku selesai berbicara, Alex sambil bernafas terengah-engah berkata dengan suara pelan, benar, kalian tunggu kami, setelah mengantar Direktur Elina dan Gea, aku dan Roman akan segera kembali untuk membawa kalian. Vima dan Hilda tidak menjawab, hanya diam-diam berlari terus di belakang. Aku tahu kami berbuat demikian sangat bersalah pada mereka, tetapi tidak ada pilihan lain, situasi mendesak, hanya ini yang terbaik. Bab 481 Sialan, cepat sedikit. Mungkin lebih baik menunggu masalah ini selesai baru dijelaskan. Aku berlari dengan cepat tanpa mempedulikan bahaya yang akan terjadi, jarak sekitar 7-800 meter itu sudah semakin dekat, kami melewati semak-semak, sehingga membuat badan kami dipenuhi dengan kotoran ranting kering dan dedaunan, sementara di depan kami adalah sungai yang sangat lebar dengan air yang mengalir deras dan bergelombang. Dan di saat ini, suara berisik yang berasal dari tempat kami berada sebelumnya mulai hilang dengan perlahan, ekspresi wajahku berubah, gawat, cepat lari, anaconda itu sudah hampir pulih dari lukanya. Petik 2.
Namun di saat aku membalikkan badan, yang terlihat malah sungai yang mengalir deras dan bergelombang besar. Di kedua sisi sungai tidak ada alat transportasi air apapun, meskipun di sini banyak pepohonan, tapi tidak mungkin kami bisa dalam waktu singkat membuat sebuah perahu rakit di tepi sungai. Aku ragu sejenak lalu berkata, semuanya dengarkan aku, kita langsung menyeberangi sungai saja. Alex sedikit tidak paham, kenapa harus langsung menyeberangi sungai, kelihatannya terlalu beresiko. Kamu harus paham, hewan juga ada ruang lingkup wilayah tersendiri. Anaconda ini sangat kuat, tentu tidak akan membiarkan predator besar lainnya menguasai wilayahnya. Mengenai predator ukuran kecil, kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Merasakan suara getaran anaconda yang hampir hilang, aku dengan cemas berkata, tidak ada waktu untuk menjelaskan lagi, semuanya cepat menyeberangi sungai, kalian yang bisa berenang bawa mereka yang tidak bisa berenang. Sambil berkata aku menoleh ke belakang, akhirnya Hilda dan Fima juga telah tiba, mereka tampak sedang memikirkan hal buruk dan kelihatan seperti ingin menyampaikan sesuatu. Aku berkata dengan suara pelan untuk menenangkan mereka, jarak puluhan meter tidak terlalu jauh, kalian percaya padaku. Aku pasti akan kembali menyelamatkan kalian. Fima menganggukkan kepala, tatapan matanya menunjukkan suasana hati yang kacau, yang belum pernah kujumpai sebelumnya, dan menurut kesan yang pernah kurasakan sebelumnya, tampaknya ada sedikit perbedaan. Hilda diam saja, aku melihat tepi sungai, menarik nafas dalam-dalam, menyuruh Elina memegang eratku, tanpa ragu aku menceburkan diri ke dalam sungai. Karena hulu sungai adalah air terjun, jadi air sungai mengalir dengan deras, dan hujan di pulau ini juga sangat aneh, bisa memperkuat kebugaran fisikku, sehingga sekarang ini aku tidak merasa lelah, meskipun sedang menggendong Elina, dan merasakan semua jadi teratasi dengan mudah. Waktu begitu mendesak, walaupun berada di dalam air mengalir, tapi aku sudah mendengar suara samar-samar gemerisik dari arah hutan di belakangku, seketika aku merasa takut dan ngeri. Dan untungnya, sungai ini sama persis seperti yang kuduga, karena anaconda adalah berada di bagian puncak atas dari rantai makanan, dan tidak ada hewan predator besar lainnya, juga disebabkan air sungai mengalir dengan deras, sehingga ikan yang terlihat pun hanya beberapa ekor saja. Aku meletakkan Elina yang sekujur tubuhnya telah basah di tepi sungai, lalu menyerahkan senapan kepadanya, dan berkata, jika ada bahaya mengancam gunakan senapan ini untuk melindungi diri. Pakaian Elina berantakan, rambutnya kusut, tapi justru kelihatan lebih feminim, sehingga membuat orang tidak bisa menahan diri harus peduli padanya. Aku melihat ke arah belakang, lalu berkata, aku akan pergi menyelamatkan Hilda dan Fima, tunggu aku kembali. Selesai berkata aku langsung terjun ke dalam sungai, karena sudah memiliki pengalaman, jadi kecepatanku kali ini jauh lebih cepat dari yang tadi. Dan mungkin karena perubahan mentalitas, aku telah 2 kali terjun ke dalam sungai, sementara Alex dan Fox Hu yang membawa Gea dan Kayla baru sampai di tepi sungai. Sambil berenang aku berteriak, Alex sialan, cepat sedikit, jangan membuang waktu. Belum selesai aku berbicara, dari arah dekat hutan terdengar seperti suara roller berjalan, memotong rumput, keras dan cepat. Kalian berdua cepat lompat kemari. Ekspresi wajahku langsung berubah drastis. Bab 482 menderita. Mendengar suara getaran yang keras dari bawah tanah, aku tahu ini karena anaconda sedang mengamuk, saat ini dia sedang menuju ke arah tempat berbahaya yang kami tinggalkan tadi. Aku merasa tegang, berteriak dengan keras, kalian cepat lompat ke sungai, jangan takut, aku akan menyambut kalian. Fima dan Hilda saat ini juga telah mendengar sendiri suara yang mengerikan dari arah belakang, muka mereka sangat pucat sekali, lalu saling memandang, kemudian langsung melompat ke dalam sungai. Karena alasan jarak, untung saja aku telah berenang sampai ke tepi sungai, masing-masing tanganku, menyandarkan mereka ke pinggang kiri kananku, merangkul pinggang mereka, kedua kakiku berayun dengan kuat, berusaha menjaga agar mereka tidak tenggelam, tapi karena arus sungai yang deras dan beban yang tiba-tiba meningkat, kecepatanku menjadi berkurang. Saat ini Alex juga serius dan tidak ceroboh, dia juga melompat ke dalam sungai, sementara aku berusaha membawa kedua wanita ini, berenang sampai ke sisi seberang tepi sungai. Dan semak-semak di jalan berbatu di belakang kami, akhirnya mulai bergetar kembali. Sial! Merasakan suara berisik di belakang, gerakanku menjadi lebih gesit, dengan cepat sudah berenang sampai seperempatnya, dan Alex juga berada tidak jauh dariku, jarak kami sangat dekat. Sudahlah, Roman, kamu bawa Hilda pergi, turunkan saja aku di sini. Dari arah sebelah tangan kananku tiba-tiba muncul suara, rupanya berasal dari Fima yang sudah putus asa, cepat lepaskan aku, jika tidak, kita semua akan mati, lepaskan aku, biar aku sebagai umpan anaconda, jika dia telah memakanku, seharusnya tidak mungkin memakan kalian lagi. Aku tidak menghiraukannya, masih terus berusaha berjuang. Bukannya tidak mau menyetujui keinginannya, alasan paling utama adalah, sepanjang jalan ini kami telah berlari dan berenang, dari sebuah pulau yang bagus ini, telah membuat kami menjadi triathlon, walaupun aku benar-benar seperti Roman, tapi saat ini kekuatan fisikku juga mulai tidak sanggup bertahan lagi.
Terlebih lagi dua wanita yang kubawa ini tidak pandai berenang, tapi aku ini tidak bodoh, tidak akan membuang tenaga begitu saja melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Hal yang tidak terpikirkan adalah, Hilda malah melanjutkan pembicaraan, tidak bisa, kalau begitu lepaskan aku. Roman, kamu cepat bawa pergi Vima, sampai ke sisi seberang sungai kalian sudah aman dan selamat. Tidak, lepaskan aku saja. Tidak, aku adalah orang paling tidak berguna dalam tim, biarkan saja aku yang mati. Yang membuatku putus asa adalah, di saat situasi begini, kedua wanita yang ada dalam gendonganku ini, mulai bertengkar hanya karena alasan ini. Aku merasa kekuatan fisikku sudah mulai melemah, sedangkan kedua wanita ini mukanya pelan-pelan memerah karena bertengkar tadi. Dalam hatiku diam-diam memarahi dua wanita bodoh ini berkali-kali. Pada waktu bersamaan, akhirnya aku melihat ada harapan, karena Alex telah tiba di hadapanku, dan tanpa berkata apapun langsung menggendong Hilda. Muka Hilda sangat senang, bagus sekali, kita akan segera meninggalkan tempat ini. Vima juga dengan gembira menatapnya, kemudian menatapku. Alex tahu saat ini lebih baik untuk tidak berbicara, sedangkan aku merasa bebanku berkurang, tapi segera kehilangan stamina dan tidak tahu dari mana bisa memperoleh kekuatan lagi. Tiba-tiba energi semangat menerpa, sehingga aku melanjutkan membawa Vima berenang menuju sisi seberang tepi sungai. Kami semua hanya diam saja dan tidak ada yang memberi tanggapan apapun. Lalu kedua wanita ini kembali memulai pembicaraan, dalam hati mereka emosi tidak karuan. Ketika ingin memarahi orang, Elina sudah berkata dengan tidak segan-segan. Apakah kalian berdua ingin mati, di saat seperti ini masih berantem, juga menyuruh Roman dan yang lainnya mengikuti keinginan kalian. Selama ini Elina sama sekali tidak pernah bertemperamen dingin, tapi saat ini sekali dia marah, membuat mereka berdua terkejut, dan langsung terdiam. Aku dan Alex merasa beban kami berkurang banyak, kemudian melihat jarak sisi seberang hanya ada sepertiga perjalanan lagi, bisa dikatakan hanya beberapa meter jauhnya, tapi akhirnya si anaconda sekali lagi muncul di belakang kami. Aku melirik dengan sebelah mata, hanya terlihat sebuah bayangan yang kekar dan tegap di tepi sungai, dengan kepala penuh darah anaconda ini tidak ragu untuk masuk ke dalam air. Saat aku memperhatikannya, setengah badannya sudah masuk ke dalam sungai. Brengsek! Anaconda telah datang. Aku memaki dengan keras, di saat bersamaan merasa kesejukan dari punggung langsung naik ke ubun-ubun, kedua kaki berayun dengan kecepatan tinggi. Ternyata Alex memperhatikan hal ini juga, hampir di saat aku berbicara, lalu kami berdua seperti kehilangan setengah kesadaran, dan kami tidak tahu harus bagaimana lagi, hanya bisa dengan secepatnya berenang menuju sisi seberang. Vima dan Hilda saat ini juga terkejut ketakutan sampai seluruh tubuh gemetaran, tapi berhasil disadarkan oleh Elina, mereka sama sekali tidak berani bersuara, hanya bisa menutup mata. Fox Hu, Elina dan Kayla Han juga sangat panik, mereka mengambil tali yang dilemparkan oleh Gea, dan melemparkannya lagi ke arah kami. Alex secara refleks langsung menangkapnya, di bawah gabungan kekuatan 3 orang, dalam 2-3 kali sudah berhasil menarik Alex dan beberapa orang naik ke tepi sungai. Elina lalu melemparkan lagi tali tersebut ke arahku, belum sempat aku terima. Terlihat dari sudut mata tidak jauh dari belakangku, sebuah bayangan hitam besar sedang mengamuk dengan gila. Aku sudah merasakan ketakutan yang luar biasa, namun ketika mencapai titik puncak, aku malah tidak takut lagi pada kematian. Karena saat ini Vima memeluk eratku, dan sebelah tanganku menggenggam erat tali tersebut, maka aku menggunakan sebelah tangan lagi meraba bagian pinggangku untuk mengambil tas tahan air yang terbuat dari usus babi hutan. Di dalam tas tersebut berisi buah berwarna merah. Saat ini yang lain sudah naik ke darat, di dalam sungai hanya ada aku dan Vima, sementara Alex, Fox Hu, dan Elina panik dan putus asa sehingga apa yang mereka katakan tidak kedengaran jelas olehku. Hanya terlihat mulut mereka sedang komat-kamit, muka mereka pucat, dan yang terdengar olehku adalah suara air deras yang sedang mengalir. Aku dengan mahir membuka tas tahan air tersebut, tapi tidak langsung mengeluarkan isi dalamnya. Aku meremas tas tersebut dan tiba-tiba menoleh ke belakang ketika mereka bertiga berusaha menarikku ke pantai, dan kebetulan sekali berpapasan dengan bayangan hitam yang terus mengejar, dan meloncat keluar dari air, yang ternyata masih si anaconda. Anaconda tiba-tiba membuka mulutnya dengan lebar, bau mulutnya hampir tercium olehku, gigi gerahamnya yang tajam muncul di hadapanku. Aku menelan ludah, tidak tahu lagi harus bagaimana, dengan sekuat tenaga melemparkan tas tahan air yang kupegang tadi, dan karena jarak yang sangat dekat, kemungkinan lemparanku tepat sasaran. Pada saat berikutnya, buah berwarna merah dari tas tahan air masuk ke dalam mulut anaconda, membuatnya seperti merasakan sesuatu, sebenarnya hanya butuh waktu tidak lama untuk membunuhku, bahkan sekejap saja, apalagi dengan jarak yang sangat dekat, tapi karena gabungan kekuatan 3 orang, akhirnya berhasil menarikku sampai ke tepi sungai. Vima menyadari kalau dia sudah berada di daratan, bergegas membuka matanya, berusaha bangkit, dan menarikku. Aku belum sempat berdiri, hanya terlihat Elina dan yang lainnya masih dalam keadaan panik melihat ke dalam sungai. Pandanganku juga beralih ke sana,
mulut anakonda tidak tahu kapan akan tertutup kembali. Sebelah matanya masih berupa lubang hitam berdarah dan dagingnya telah membusuk, tapi jika dibandingkan keadaan saat di hutan dengan sekarang, sangat berbeda jauh dan hampir tidak sebanding. Waktu di hutan, anakonda meskipun terluka, tapi masih memiliki kekuatan yang tak terbatas. Satu kepakan saja sudah bisa merobohkan sebatang pohon besar. Tetapi berbeda dengan sekarang ini, anakonda itu tidak bersuara. Dia langsung meronta-ronta dalam sungai, seperti ada sebuah tangan besar yang tak berwujud di udara, sedang memutar badannya menjadi sebuah bentuk aneh yang tak terbayangkan. Bab 484 memecahkan teka-teki. Aku menarik Vima mundur sambil melihat keadaan di bawah sungai dengan gugup. Aku memaksa mencekoki anakonda dengan buah ambergris, seperti memakan rotoksin, seketika langsung menggila. Dilihat dari luarnya, selain ada sedikit luka di bagian matanya, seluruh tubuhnya tidak mengalami perubahan apapun. Tapi dia yang sekarang sedang berputar dan bergulir dengan gila di dalam sungai, mengacaukan arus sungai, bahkan telah membuat sebuah pusaran besar di sungai. Bahkan ketika sedang berguling, anakonda juga menampakkan bagian perutnya yang berwarna putih. Kami semua sulit mempercayainya, ternyata buah dari ambergris begitu mengerikan. Harus diketahui, jenis ular apapun tidak akan dengan mudahnya menampakkan bagian perutnya, karena itu adalah bagian vital mereka. Sisik di bagian luar tubuh ular bisa membantu mereka untuk melindungi mereka dari serangan, tapi bagian perut tidaklah sama. Di bagian perut hanya ada satu lapis cangkang lunak yang tipis, begitu dirusak, sama saja seperti merobek bagian perut ular. Kami sambil memulihkan tenaga sambil mengambil napas dalam-dalam. Sekarang aku masih merasa agak ketakutan. Aku melihat anakonda yang di dalam air, lalu melihat kantong anti-air yang sama persis dengan punyaku tersimpan di bagian pinggang Alex. Saat ini Elina sudah berlari ke sini, langsung memelukku. Merasakan detakan jantungnya yang sangat kencang, aku menepuk-nepuk bahunya dan menenanginya. Tidak apa, sementara ini kita sudah aman. Bicara sampai sini, aku sendiri pun tidak tahan untuk menghela napas lega. Tenaga yang sedari awal sudah terkuras. Kalau bukan karena kepercayaan dan bantuan, mungkin saja aku sekarang sudah jadi benda di perut anakonda. Begitu anakonda menangkapku, pasti tidak akan memberiku kesempatan untuk mengeluarkan buah ambergris di pinggangku. Di dalam air pun akan langsung memilih untuk melilitku sampai mati. Kebetulan, karena kami melewati sungai, jus ambergris yang kami bawa sudah terbawa arus, sehingga sama sekali tidak mungkin untuk digunakan lagi. Beruntungnya, walaupun kami tidak dapat memastikan seberapa besar kemungkinan buah ambergris meracuni anakonda, tetapi paling tidak saat ini sangat berhasil. Aku berkata, sekarang kita makan sedikit daging kering dulu, minum air, simpan tenaga dan kekuatan. Sekarang sudah hampir malam, untungnya kita langsung menerjang terus, langsung tabrak terus sampai akhir. Wajah Alex juga dipenuhi kesenangan yang muncul setelah ketidakberuntungan, tertawa dan berkata, "Oke, tapi gambar ketiga di atas papan batu itu seperti seseorang yang sedang bersujud, apa maksudnya?" Sementara masih belum jelas, tapi cepat atau lambat juga akan diketahui. Begitu Alex mengatakan hal ini, aku juga terpikirkan, di atas papan batu totalnya ada 3 gambar, harimau bertaring tajam, anakonda sudah kami lewati, aku sudah melukai satu mata harimau bertaring tajam, sekarang menjadi tinggal sebelah mata saja. Kami meracuni anakonda dengan buah ambergris, sekarang sedang sekarat dan sedang bergulir di dalam air. Melihat keadaannya, sepertinya buah ambergris tidak dapat membunuhnya, karena buahnya sudah masuk ke tubuhnya begitu lama, tapi anakondanya itu masih terus bergulir, walaupun kelihatannya sangat tersiksa, namun siapapun juga bisa melihatnya, dia masih hidup. Tentu saja, dia yang sekarang tidak membahayakan kami. Dan aku memilih titik ini untuk beristirahat, di satu sisi adalah untuk memulihkan tenaga, di sisi lain juga ingin melihat, buah dari ambergris ini sebenarnya bisa berdampak sebesar apa terhadap anakonda. Ketika Foxhu memberitahuku, aku berpikir, tubuh anakonda bisa tumbuh sampai sebesar ini, biasanya menggunakan daunnya ambergris, dan sekarang kami malah mau menggunakan buah ambergris untuk meracuninya. Kenyataan membuktikan bahwa ternyata buah dari ambergris berefek terhadapnya, tapi juga tidak dapat membunuhnya. Kalau bisa sampai menimbulkan efek, mungkin akan seperti sebagian antibodi di dalam tubuh makhluk hidup, kemungkinan untuk menyakitinya turun drastis. Bab 485 pernah melihatnya. Sekarang kami baru pulih dari ketakutan, kami melihat anakonda yang bergulir di dalam sungai sambil makan daging kering dan minum air, sangat cepat perasaan kami menjadi tenang. Tidak sampai berapa menit, kami berkemas dan memulai perjalanan sekali lagi. Tentu saja pakaian kami belum kering, dibandingkan posisi kami di pinggir sungai seberang sebelumnya. Untuk menghindari kecelakaan, kami menyesuaikan lagi arah kami. Dari hutan sampai tanah lapang sampai hutan yang di tengah lagi, rute perjalanan kami hampir terus sebuah garis lurus, karena ketika sudah sampai sini, kami tambah waspada, karena kalau gagal titik ini, aku pikir kami akan sangat menyesal sampai menabrak tembok. Saat ini di ujung langit masih terlihat matahari sore,
kira-kira kami masih ada waktu 30 menit untuk membongkar rahasia yang terakhir. Tadi juga sudah makan dan minum sampai puas, bisa dikatakan kami dalam keadaan baik, sehingga kami juga menambah kecepatan gerak kami. Akhirnya, saat cahaya matahari sudah hampir tenggelam, kami mendapat penemuan. Hutan yang terakhir tidaklah besar, bahkan bisa dibilang sangat kecil, tapi di sini tidak ada apapun, tidak ada hewan, tidak ada serangga, juga tidak ada burung, hanya ada beberapa pohon besar yang mati. Saat kami ingin menyerah, tiba-tiba Hilda menemukan sesuatu. Dia berteriak dari tempat yang tidak jauh dari kami. Semuanya cepat kemari, lihat, apa ini? Kami lari ke sana dengan buru-buru, hanya lihat wajah Hilda yang merah, menunjuk bagian belakang dari sebuah pohon besar. Dan kami melihat ke arah yang ditunjuk, hanya melihat bagian belakang pohon besar yang membutuhkan 3 orang untuk memeluknya. Muncul sebuah podium yang disusun dari batu. Di atas podiumnya dibangun sebuah altar bulat yang tegak. Altarnya tidak besar, lumayan kecil. Tepat di tengah altar terdapat sebuah patung yang dibuat dengan bahan yang tidak diketahui namanya, dan bentuk dari patung ini sangat aneh, kelihatannya seperti bentuk orang, tapi sebenarnya kepala anjing badan manusia, cakar kucing, kaki burung, di punggungnya juga ada sepasang sayap yang belum terbuka sepenuhnya. Tangan patung itu memegang sebuah tongkat, tangan lainnya mengarah ke langit, seperti sedang memberitahukan sesuatu. Aku mengerutkan alis, kalau tidak salah lihat, seharusnya ini adalah maksud dari gambar ketiga di atas papan batu itu. Altar biasanya membutuhkan persembahan. Persembahan apa? Orang yang lainnya juga pelan-pelan mendekat dan mengecek. Aku membandingkan perbedaan yang ada dengan teliti, dan akhirnya menemukan petunjuk. Batu di bawah altar ini, semuanya dipotong dengan sangat rapi, setiap batunya rapi dan disusun dengan teratur, lalu bagian sudutnya juga mulus, walaupun dibilang ini adalah buatan sekarang, juga ada orang yang percaya. Dan 4 sisi altar ini, ada 3 batang pohon besar yang kasar, mengelilingi altar ini. Alex bertanya kebingungan, patung ini, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Pernah lihat, di mana? Aku langsung bertanya. Alex menggelengkan kepalanya, kayaknya di dalam buku, tapi aku sudah lupa, karena benda yang tidak bisa dipercaya seperti ini, siapa yang akan peduli? Aku mengerutkan alis, malah tiba-tiba mendengar Elina berkata, bentuk patung ini sangat mirip dengan beberapa dewa Mesir kuno, tapi tidak seutuhnya sama, dan beberapa pohon besar ini serta batu besar ini, mungkin memang dibuat oleh orang dulu. Pemikiranku adalah, benda-benda ini, bahkan termasuk pulau ini, muncul karena seseorang atau sebuah kekuatan yang memicunya.